Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang hingga saat ini Allah berikan. Dengan penuh yakin saat kita mengucapkan alhamdulillah akan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba lalu ia katakan alhamdulillah kecuali apa yang Allah berikan lebih baik daripada apa yang sedang berada di tangannya. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Duya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah di situ ada risalah yang akan diterima oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita. Saya lihat jamaahnya ini PPKM. Betul Pak ya? Peserta pengajian kantor, Masya Allah. Dari 100% yang boleh bekerja 50%. Betul? Dari 50% yang sholat potong lagi 50%. Dari yang sholat ikut pengajian potong lagi 50%. Tapi kehadiran jamaah di masjid ini insya Allah dan yakin kita akan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sungguh kehadiran kita di dalam masjid ini, kita membaca Al-Quran, saling mempelajarinya, maka Rasulullah katakan akan ada ketenangan di dalam diri kita, akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, akan dijaga oleh para malaikat, dan yang keempat adalah akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran Bapak Ibu di masjid yang kita sebut dengan Masjid Duya ini, semoga Duya tidak hanya sekedar nama, namun Dia yang artinya adalah cahaya, artinya bersinar, hati kita bersinar dan insya Allah bersinar juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran yang off ini berarti ya, insya Allah yang online juga nanti akan dilihat melalui rekaman yang sudah dipersiapkan oleh panitia ataupun pengurus masjid. Saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada saya adalah tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang nuzulul Quran, atau lebih tepat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nuzulu al-wahyi, turunnya wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika waktu kita masih ada, maka saya akan menyampaikan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, awwalu ma budi'a al-wahyu ar-ru'ya as-salihah. Awal mula turunnya wahyu itu adalah mimpi yang baik. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bermimpi dan mimpi itu adalah mimpi yang baik.
Bagaimana mimpi yang baik? Ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah dikatakan ketika seorang bermimpi dan ia bangun, terasa hatinya ini lapang, terasa suasana itu cerah. Itu disebut dengan ar-ru'ya as-salihah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum turun wahyu kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bermimpi, dan mimpinya adalah mimpi-mimpi yang baik. Dan ini adalah merupakan etapa untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam habbaba ilaihil khala. Ada rasa suka, ada keinginan untuk menyendiri. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bekal yang sudah disiapkan oleh Sayyidah Khadijah untuk dibawa ke gua yang kita kenal dengan gua Hira, di sebuah bukit ataupun gunung yang disebut dengan Jabal Nur. Rasulullah membawa bekal yang sudah disiapkan oleh Sayyidah Khadijah. Habbaba ilaihil khala. Rasulullah suka untuk menyendiri. Untuk apa menyendiri? Ini yang perlu. Bukan untuk menghayal. Namun disebutkan dalam riwayat ini fayatahannatsu, fayata'abbadu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bukit tersebut, di gua Hira, untuk ta'abbud, tahannuts, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pencipta alam semesta ini. Beberapa hari ataupun beberapa malam. Dalam riwayat disebutkan seperti itu, yang menunjukkan tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu sebentar. Jika habis bekal, Rasulullah turun mengambil bekal dari Sayyidah Khadijah dan naik lagi, hingga datanglah sosok yang disebutkan dalam riwayat hatta ja'ahul haq, hingga datang hak kepada Nabi Muhammad di gua Hira tersebut. Lalu ia berkata, di gua yang tadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan suasana daripada kota Makkah dengan penduduknya. Di saat seperti itu datang sosok yang Nabi Muhammad tak tahu siapa sosok itu. Kita tahu, iya, karena kita sudah mengetahuinya. Namun saat itu Nabi Muhammad enggak tahu siapa. Sayyidah Aisyah mengatakan hatta ja'ahul haq, hingga datang al-haq, dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Rasulullah jawab, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Faghattani. Lalu yang datang tadi mendekap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhani faghattani. Sosok tadi mengambil, menarik saya dan mendekap saya, lalu melepaskan saya dan berkata, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad katakan, ma ana biqari, saya enggak baca, enggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani, lalu saya ditarik dan kemudian didekap lagi, lalu dilepaskan dan dikatakan kepada saya, Iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab yang ketiga kali, ma ana biqari, fa akhadhani faghattani. Lalu sosok tadi mengambil, menarik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendekapnya dengan kuat, lalu kemudian dilepas dan kemudian dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah turun menjumpai Sayyidah Khadijah. Ketika berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Sayyidah Khadijah tak banyak tanya, kenapa saya selimuti kamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Enggak banyak tanya, Pak. Karena kondisi yang dilihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan berkeringat. Nampak kekhawatiran pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak tanya lagi. Kan begitu. Itu pelajaran. Sosok wanita yang salehah, Sayyidah Khadijah, enggak banyak tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimuti hingga tenang.
Nah, gitu dulu. Jadi sedang dalam keadaan khawatir jangan banyak pertanyaan. Sudah saya bilang Bapak jangan keluar juga. Banyak sekali. Itu bukan masuk ke rumah, jadi bisa jadi keluar lagi nggak jadi masuk. Itu pelajaran yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah. Diselimutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi di gua Hira. Sampai saat itu Nabi Muhammad tidak tahu itu malaikat Jibril, nggak tahu. Hanya sosok yang datang saja dan minta kepada Rasulullah untuk Iqra. Rasulullah tak tahu. Ceritakan itu kepada Khadijah. Lalu Khadijah berkata setelah Rasulullah menyampaikan, akhsha ala nafsi, saya khawatir atas diri saya ini. Siti Khadijah mengatakan, wallahi ma yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan membuat engkau rendah selamanya. Innaka latasilur rahim, wahai Muhammad, engkau adalah sosok yang benar-benar menyambung tali silaturahim. Wa tahmilu al-kal, jika ada orang yang lemah, engkau bantu dia. Wa taksibul ma'dum, jika ada orang yang tak mampu, engkau berusaha agar orang itu mampu. Wa tuqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang tertimpa bencana. Yakin Siti Khadijah bahwasanya jangan khawatir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hal ini telah engkau lakukan. Allah tidak akan membuat engkau rendah. Kenapa tadi Pak? Nah, ini yang perlu kita ikuti. Tasilur rahim, menyambung tali silaturahim. Yang kedua, tahmilul kal, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang miskin, bantu. Wa taksibul ma'dum, ada orang yang tak mampu sama sekali, tak punya. Apalagi kondisi sekarang kita ini Pak ya, PPKM level 4, di mana orang berjualan susah, yang tentunya hasilnya berbeda dengan yang lalu saat normal, kan begitu Pak. Ada orang yang tak mampu, kita kemana enak Bapak, tiap bulan dapat gaji, mau level 4, mau level 10, tiap bulan dapat gaji. Sementara yang berjualan kan banyak. Sementara yang ya banyaklah kita lihat kondisi sekarang ini. Rasulullah SAW diyakini oleh Siti Khadijah, engkau menolong orang yang tak punya, engkau menghormati para tamu, engkau menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, menenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Sampai saat itu juga Rasulullah tak tahu siapa yang datang, Siti Khadijah juga tak tahu siapa yang datang itu. Sayyidah Khadijah menyampaikan kata-kata yang membuat Rasulullah tenang, namun juga yang luar biasa, mencari solusi lain. Apa itu? Peristiwa yang terjadi di Gua Hira itu apa? Maka Siti Khadijah mempunyai solusi. Kita jumpai anak paman saya. Siapa anak paman yang akan dijumpai oleh Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW? Waraqah bin Naufal. Jadi tidak hanya perkataan saja, ada solusi lain. Apa yang terjadi ini harus dijelaskan. Apa ini? Maka dijumpailah dengan Waraqah bin Naufal. Rasulullah bersama Siti Khadijah, ataupun Siti Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Saat jumpa, Siti Khadijah menyampaikan, dengarkanlah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi padanya. Nabi Muhammad menceritakan Bapak Ibu kepada Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal menyampaikan. Dari sinilah kita tahu bahwasanya yang mendatangi Rasulullah di Gua Hira itu adalah malaikat. Siapa yang menjelaskan? Waraqah bin Naufal dalam riwayat ini, di mana Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Sesungguhnya ini adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya ini adalah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Jelas ini Pak ya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu-nunggu, enggak, tidak menanti dan tidak mencari-cari. Rasulullah tak tahu itu. Namun ketika diterangkan oleh Waraqah bin Naufal, itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Laitani jaz'an laitani hayyan. Saya mengharap saya kuat,
saya mengharap saya hidup. Kenapa dikatakan saya mengharap saya kuat, saya mengharap saya hidup oleh Waraqah bin Naufal? Karena Waraqah bin Naufal saat itu adalah sosok yang sudah tua. Yang kedua, dia buta. Dan dia adalah termasuk ahli kitab yang bisa menulis kitab suci dengan huruf Ibrani ataupun bahasa Ibrani, bahasa Israel. Dia katakan seperti dia tua, ini saya tekankan sekali lagi, dia tua dan dia buta. Namun harapannya apa? Laitani jaza'an, saya mengharap saya kuat. Laitani hayyan, saya mengharap saya hidup. Idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaum engkau mengusir engkau. Dari cerita wahyu tadi, Waraqah bin Naufal sudah bisa membaca dan menjelaskan sesungguhnya Nabi Muhammad kelak nanti akan diusir oleh siapa? Kaumnya sendiri. Namun harapan dari sosok yang tua dan buta tadi kan luar biasa. Nabi Muhammad nanti akan diusir, namun dia berharap dia kuat dan dia hidup. Bukan yang diharapkannya ketika Nabi Muhammad menang di kota Mekah, saya masih hidup saat itu. Bukan itu yang diharapkannya. Tapi harapannya kan sangat luar biasa. Harapannya saat Nabi Muhammad SAW mendapat cobaan, saya mengharap saya kuat, saya mengharap saya hidup di saat itu. Bukan saat menang saja, Pak. Makanya saya tekankan tadi, dia tua, dia buta, namun harapannya luar biasa. Saat susah diharapkan dia bisa membantu, bukan saat senang saja. Kalau saat senang kan memang banyak, Pak, ya. Makanya ada ungkapan kami di Gontor dulu, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sadiq, teman kamu adalah orang yang membuat engkau menangis, bukan orang yang membuat engkau selalu tertawa. Maksudnya mengingatkan kepada Allah. Saat kita berbuat maksiat diingatkan. Kalau yang membuat tertawa yang banyak. Dalam keadaan senang kita banyak orang yang suka. Namun dalam keadaan susah, kondisi-kondisi sekarang ini itu menguji sadiq, saudara, teman, diuji kita di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat luar biasa dari Waraqah bin Naufal. Laitani jaza'an laitani hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Saya mengharap saya kuat, saya mengharap saya hidup saat engkau diusir oleh kaum engkau. Nabi Muhammad ketika mendengar itu lalu berkata, "Awa mukhrijiyahum? Apakah kaum saya itu akan mengeluarkan saya? Apakah kaum saya akan mengusir saya nanti?" Rasulullah bertanya dengan heran, ini kaum saya kenapa mengusir saya? Oh benar kaum saya akan mengusir saya? Dijawab oleh Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa nanti, kecuali dia akan disakiti. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi besar Muhammad SAW jauh hari sudah disampaikan akan menghadapi banyak cobaan. Namun yang luar biasa harapan daripada seorang yang tua bisa membantu. Tentunya kita akan lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama sesudah itu Waraqah bin Naufal tak sampai pada masa Nabi besar Muhammad SAW diusir. Diusir ini tentunya pada peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal tidak ada di situ karena memang sudah meninggal. Dan wahyu turun. Malaikat ini adalah malaikat Jibril, dan itu pertanda Nabi kita Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul di umur saat itu 40 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuk kita kepada dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahyu turun itu adalah perintah. Kalau saya mengibaratkan sekarang ini adalah Al-Quran itu yang bersama kita. Kalau Nabi Muhammad SAW turun kepada wahyu, di situ ada perintah untuk berdakwah, maka kita sekarang ini ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan apa yang ada di Al-Quran itu ada perintah. Dalam Al-Quran ada larangan, dalam Al-Quran ada anjuran, dalam Al-Quran ada kisah dan lain sebagainya. Tentunya jika ada perintah kita lakukan, jika ada larangan tentu kita tinggalkan.
bentuk usaha untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah kemudian untuk berdakwah setelah mendapatkan wahyu. Ya ayyuhal mudaththir, ini adalah ayat yang menunjukkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan diam-diam. Kalau diam-diam tak bersuara nanti. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Dalam bahasa Arab disebut dakwah sirriyah, secara rahasia. Jadi orang yang didakwah ini diyakini akan kenyamanan untuk bisa disampaikan, diyakini bahwasanya dia akan menerima, diyakini bahwasanya orang yang disampaikan ini tidak akan menyakiti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perintah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut, tegak berdiri, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan hanya Tuhanmu lah engkau agungkan. Karena nanti saat engkau berdakwah pasti akan mendapat cobaan. Saat engkau berdakwah nanti pasti akan mendapat rayuan dan godaan. Wa rabbaka fakabbir, hanya Tuhanmu lah engkau besarkan. Dalam usul bahasa Arab ini disebut dengan mendahulukan sesuatu yang pada dasarnya berada di akhir. Karena wa rabbaka ini adalah maf'ul. Maf'ul posisinya di akhir. Namun dikedepankan wa rabbaka menunjukkan akan pentingnya menanamkan Allah di dalam diri kita. Dan itu disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rabbaka fakabbir. Genderang untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan orang yang terdekat. Ini bisa kita jadikan pelajaran juga dan hikmah Bapak Ibu. Rasulullah mengajak orang yang terdekat, paling dekat. Siapakah dia? Tentu istri beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah. Istri adalah orang paling dekat dan paling terdekat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak yang pertama adalah Khadijah. Khadijah dalam sebuah riwayat dikatakan malaikat mengajarkan Rasulullah berwudu. Maka orang pertama sesudah Nabi Muhammad SAW mengetahui berwudu adalah Siti Khadijah. Ketika Rasulullah SAW diajarkan solat oleh malaikat, maka orang pertama yang melakukan solat sesudah Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Maka dikatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam. Sesudahnya siapa lagi orang yang terdekat berada di dekat Rasulullah SAW? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika itu umurnya 10 tahun. Maka dikatakan dia adalah seorang anak yang pertama masuk Islam. 10 tahun. Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah mengajak Ali bin Abi Thalib untuk sholat. Tapi tidak seperti kita sekarang ini, Pak. Solat subuh senang kita ke masjid, tak ada masalah. Solat zuhur tak ada masalah. Asar, maghrib, isya kumandang azan bergema. Dulu Rasulullah saat ingin solat bersama Ali bin Abi Thalib mencari celah-celah bukit itu. Tak nampak orang baru solat. Kita sekarang alhamdulillah tak perlu seperti itu. Namun sepertinya banyak yang takut juga solat, Pak. Karena saking takutnya tak solat dia. Nah, ini waliyadzubillah. Rasulullah mengajak Sayyidina Ali untuk salat, tapi mencari celah-celah seperti itu. Yang kedua, orang terdekat adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi orang yang terdekat? Adalah Zaid bin Harithah. Dia adalah sosok hamba, disebut dengan hibbu Rasulillah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Zaid bin Harithah ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maula itu hamba sahaya yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut juga anak angkat. Namun perjalanan waktu Rasulullah dilarang untuk mengangkat anak. Maksudnya mengangkat anak ini adalah Zaid bin Muhammad disebutnya nanti, enggak boleh. Kalau bapaknya Harithah ya sudah tetap Harithah, maka namanya Zaid bin Harithah. Jika salah satu daripada kita ini mengangkat anak, maka anak itu tetap disebut dengan nama bapaknya. Enggak boleh kita memberi nama anak itu dengan binnya kita, karena dia bukan
anak kandung kita, nggak boleh. Suatu ketika Zaid bin Harithah didatangi oleh keluarganya, oleh pamannya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami akan membawa Zaid bin Harithah dan akan kami bayar. Rasulullah katakan, sampaikan saja kepada Zaid bin Harithah, jika ia mau ikut, bawalah, nggak usah bayar. Maka keluarga daripada Zaid bin Harithah ini menyampaikan kepada Zaid bin Harithah, wahai Zaid bin Harithah, ayo pulang kita. Apa jawaban Zaid bin Harithah, Pak? Sebelum jawaban Zaid bin Harithah, jikalah salah satu daripada kita ini, jikalah salah satu daripada kita, kita bersama Nabi Muhammad di rumahnya. Nah, ini umpama, Pak, ya. Tentu Nabi Muhammad sudah meninggal dan dikuburkan di Madinah. Jikalah kita hidup di rumah bersama Nabi Muhammad SAW, ataupun di rumah Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad, diajak oleh keluarga kita pulang, kita mau nggak, Pak? Itulah jawaban Zaid bin Harithah, nggak mau saya. Sesungguhnya orang yang bersama saya ini adalah orang yang terbaik dan tak ada orang yang lebih baik daripada dia, kata Zaid bin Harithah. Sebagai keluarga Zaid bin Harithah, sebagai paman daripada Zaid bin Harithah, tentunya ada marah. Lebih senang menjadi budak engkau nih daripada menjadi orang merdeka, kata keluarganya. Namun apa yang dirasakan oleh Zaid bin Harithah lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Kebahagiaan bersama sosok yang jelas masuk surga, Muhammad SAW. Maka saya katakan tadi, jikalah kita ini hidup bersama Nabi Muhammad, di rumah Nabi Muhammad, keluarga kita mengajak pulang, kalau saya sendiri nggak mau. Semoga kita dipertemukan dengan Nabi besar Muhammad SAW kelak. Yang keempat adalah teman dekat. Nah, jadi memang dekat-dekat semua. Yang nyaman untuk diajak, yang aman untuk diajak. Kalau tidak aman, nanti ini dakwah masih sembunyi-sembunyi, tahu-tahu diberitakan dan lain sebagainya, akhirnya terjadilah peristiwa yang tidak diharapkan. Maka diajak teman yang paling dekat. Siapakah teman tersebut? Kita yakin, dan saya yakin Bapak Ibu akan menjawab, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru, atau Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Uthman nama bapaknya, diberi kunyah dengan Abu Quhafah. Ini namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru. Tak pernah kita dengar nama Abu Bakar. Inilah nama Abu Bakar yang sebenarnya. Abu Bakar adalah panggilan terhadap sosok yang bernama Abdullah bin Uthman. Diajak oleh Rasulullah SAW, orang yang terdekat, teman yang terdekat. Siapakah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar adalah sosok terhormat dari kalangan Bani Tayyib. Kalau disebut Bani Tayyib, ini kalangan kabilah terhormat. Abu Bakar adalah tajir, pedagang. Abu Bakar adalah sosok yang disukai oleh seluruh jenjang masyarakat. Anak muda suka ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Para bisnismen suka berbicara dengan orang tua, suka berbicara dengan anak kecil, suka berbicara dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memang tipe orang kan ada yang seperti itu, Pak. Kalau kita berbicara dengan dia, kita nggak mau tegak sampai dia menyelesaikan pembicaraannya, karena enak didengar. Begitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu, tutur katanya baik. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai karakter yang baik memang. Saat zaman jahiliyah, karena orang-orang itu menyembah Allah wal Uzza, menyembah berhala-berhala, kan begitu. Abu Bakar pernah diajak oleh bapaknya Uthman, Abu Quhafah, ayo kita pergi kemana, Pak, ikut aja lah. Diajak ke tempat, di situ ada patung untuk disembah. Sampai di tempat tersebut, Abu Bakar ditinggalkan oleh bapaknya Abu Quhafah. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berhadapan dengan patung dan bertanya, dan menyampaikan kata-kata kepada patung. Wahai patung, saya lapar, beri saya makan. Kira-kira patungnya bergerak cari makan atau tidak, Pak? Abu Bakar mengatakan, saya lapar nih, kasih saya makan. Tak bergerak, tak dikasih makan. Wahai patung, saya mau pakaian, beri saya pakaian. Enggak juga bergerak patung. Kalau bergerak patung lari kita, Pak, ya. Enggak juga bergerak. Akhirnya didoronglah patung itu.
Kalau Abu Bakar meninggal, saat itu nggak pernah lagi Abu Bakar mendatangi tempat yang di situ orang-orang menyembah berhala. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini teman terdekat diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan luar biasa Abu Bakar tak ada tanya, tak ada ragu, tak ada maju mundur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Ma da'autu ahadan qad illa walahu nazar." Tak ada satupun orang yang saya ajak kecuali dia tanya-tanya. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar, la akam, nggak ada tanya-tanya, nggak ada ragu, nggak ada maju mundur. Yes, saya ikut. Begitulah Pak. Ibarat kalau kita mengajak orang yang tidak pernah ke masjid, lalu kita ajak ke masjid, siap. Tapi kan banyak juga orang yang mengatakan, untuk apa saya ke masjid, di rumah aja lah. Apalagi kondisi sekarang ini, di rumah kan lebih baik. Padahal tak pernah ke masjid juga, itu hari-hari normalnya. Namun tipe orang ada seperti itu, dia oke. Sesungguhnya apa yang kau lakukan ini tidak baik, janganlah engkau lakukan. Oh iyalah, terima kasih. Sesungguhnya apa yang kau lakukan ini adalah tidak baik. Apa urusan kamu dengan perbuatan saya? Itu tipe-tipe orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tanya, tak ada ragu, langsung mengijabah, menjawab dan memenuhi ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang luar biasa Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang luar biasa adalah Abu Bakar tidak diam diri menikmati keimanan yang ia rasakan begitu manis. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan manisnya keimanan ini, dia ingin juga mengajak orang-orang lain untuk merasakan manisnya keimanan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu juga membantu Rasulullah dalam berdakwah. Masuk Islamlah sahabat-sahabat kaliber. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan didatangi oleh Abu Bakar, didakwahi oleh Abu Bakar, hingga akhirnya Utsman bin Affan mengucapkan syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu seperti itu ya Pak ya. Abdurrahman bin Auf, siapa yang tak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, seorang tajir, pedagang kaya di Mekah. Saat hijrah semua hartanya ditinggalkan di Madinah, ditawarkan oleh salah seorang sahabat daripada Al-Ansar, Sa'id bin Rabi. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya, ya tahulah kamu Abdurrahman bin Auf, dan kalangan Ansar tahu saya ini dari segi harta mereka tahu. Maka saya tawarkan kepada engkau 50% daripada harta saya untuk engkau, dan setengahnya untuk saya. Saya ada 2 istri ini, kata Sa'id bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Pilihlah salah satu dari 2 tersebut. Disuruh pilih Pak, bukan dipilihkan. Kalau dipilihkan tentunya berbeda, kan begitu Pak ya. Tapi pilihlah daripada yang 2 ini. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Kalaulah kita yang ditawarkan seperti itu, Ustaz Trisno, saya punya harta banyak ini, 2 triliun, setengahnya untuk Ustaz Trisno. Kira-kira saya tolak nggak Pak? Nggak saya tolak, ngapain saya tolak? Dikasih. Makanya dikatakan Abdurrahman menjawab saat itu, barakallahu fi amwalik. Allah memberkahi harta engkau, Allah memberkahi keluarga engkau. Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar itu aja. Maka ketika saya pernah ikut kajian di Madinah, di salah satu tiang di kota Madinah, di Masjid Nabawi itu, ada seorang syekh yang menyampaikan, Abdurrahman bin Auf hanya ada saat itu, dan Sa'id bin Rabi hanya ada saat itu. Abdurrahman tak ada sekarang, dan Sa'id bin Rabi juga tidak ada sekarang. Dan itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang didakwahi oleh Abu Bakar dan mengucapkan syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair ibnu Awam, Talhah bin Zubair. Ini nama-nama, kalau kita lihat nama-nama para sahabat, ini sahabat-sahabat kaliber. Bahkan dikatakan lebih daripada setengah. Kan ada disampaikan kepada kita 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Lebih dari 5 di antara 10 itu adalah atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu kalangan terhormat, kalangan kaya, dakwahnya juga kepada kalangan orang-orang yang terhormat, juga kalangan orang-orang kaya. Apakah terbatas seperti itu saja? Enggak. Maka saya ingin menegaskan, ini karena dia orang kaya, orang terhormat, maka dia dakwahnya kepada orang kaya dan terhormat saja? Enggak. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mendakwahi Bilal bin Rabah. Siapa yang tak kenal Bilal bin Rabah? Seorang hamba sahaya yang pernah disiksa habis-habisan. Penyiksaannya itu kalau kita rasakan sekarang, kita tidak akan mampu hidup mungkin. Ditarik keliling oleh anak-anak, keliling Ka'bah di atas pasir yang panas, dipakaikan baju besi, dijemur di bawah terik matahari tanpa menggunakan baju, dipakai baju besi, dijemur juga di bawah terik matahari. Dan tuannya saat itu namanya Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah juga sosok sahabat yang didakwai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bersyahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, jikalau kita merasakan nikmatnya salat di masjid, ajaklah orang-orang terdekat dari kita. Jikalau kita merasakan nikmatnya salat tepat waktu, maka ajaklah orang yang paling dekat dengan kita. Jika kita merasakan nikmatnya bersedekah, berinfak, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, maka ajallah orang yang terdekat dari kita. Dan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir buat kita, yang disebut dengan, saya menyebutnya dengan MLP, multi level pahala. Selagi orang yang kita ajak, yang sebelumnya tidak melakukan itu, tak pernah ke masjid, kita ajak dia ke masjid, lalu dia sholat ke masjid, setiap dia ke masjid, langkah kakinya dapat dia pahala mengalir kepada kita. Dia ajak yang lain untuk melakukan sholat di masjid, orang yang lain itu melangkahkan kakinya sholat di masjid, setiap apa yang ia lakukan itu juga mengalir kepada yang mengajak, dan mengalir kepada kita, orang pertama yang mengajak. Subhanallah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pahalanya terus mengalir kepada Nabi Muhammad. Setiap orang yang bersyahadah, setiap orang yang sholat, setiap orang yang melakukan kebaikan, semua pahala itu akan kembali kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena sumber kebaikan itu ada pada Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan hanya kepada Allah kita semua meminta ampunan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bapak Ibu, pertanyaannya, siapakah Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal termasuk ahlu kitab yang memahami apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada Zabur, apa yang ada pada Injil. Jadi yang dipahaminya adalah sesuatu yang masih murni. Di dalam Injil yang masih benar, di dalam Taurat dan dalam Zabur ada berita tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan ada berita tentang berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diabadikan dalam Al-Quran juga, di dalam surah As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabi Isa alaihissalam, kan begitu ya? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menunjukkan bahwasanya Nabi Isa memberita gembirakan akan datangnya sosok Nabi terakhir, dan itu dipahami oleh Waraqah bin Naufal. Yang saya simpulkan adalah Waraqah bin Naufal, sebagaimana yang saya baca, itu adalah sosok yang bisa menulis ataupun yang menulis kitab dengan tulisan Ibrani, dan dia adalah salah seorang daripada ahli kitab. Demikian. Makanya Khadijah mengajak Nabi Muhammad. Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menjumpai anak paman,
Ya, saya tegaskan sekali lagi, Waraqah bin Naufal bukan paman Khadijah, namun anak paman. Kalau dalam bahasa Arab disebut Ibnul Am, anak paman dari pihak bapak Siti Khadijah. Kalau disebut Ibnul Khal, anak paman dari pihak ibu Khadijah. Sementara Waraqah bin Naufal ini adalah anak paman Khadijah dari pihak bapak. Ya, sebagaimana di Madinah banyak itu. Ya, demikian. Allahu a'lam. Wa iyyakum. Baik, demikian. Sekali lagi saya mohon maaf dan kepada Allah kita semua minta ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.